Lanjut, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Bu Fatimah. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bu Fatimah. Sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya pun senang kalau dengar Ibu sehat. Jadi semangat saya mau ngobrol ini. Iya, Bu. Eh, Di Jadi, sini eh, saya lihat ini Ibu mungkin ada ya yang penting yang ingin Ibu sampaikan dari cara Ibu berbicara. itulah Ibu. Itulah namanya kalau orang kampung bilang kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Sudah garu, kencana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Tahunya kalau sudah ramah-ramah kali bertanya itu, kalau nanya-nanya apa kabar, ada yang mau diomongkan itu ya kan Bu Linda. Iya, iya. Ya. Silahkan, Bu. Ya mana? Gimana Bu Linda? Sekarang ini sedang sibuk atau sedang santai atau lagi banyak tuh apa ini kegiatan di rumah? Kalau menurut apanya dikatakan banyak tuh kerja nggak juga. Bisalah kalau memang Ibu Fatimah mau cerita, saya ada waktu, Bu. Terima kasih Ibu sudah memberi waktu kepada saya. Di mana ini ya 10 Muharram ya Bu ya. Iya, Bu. Berbagi, mencari solusi. Ibu baik hati ngasih waktu sama saya. Ini agak lama Bu ya. Mungkin waktu yang saya minta sama Ibu ini 10 sampai 15 menit. Gimana Bu? Bisa Bu? Bisa, Bu, bisa. Oh, terima kasih Ibu Linda yang baik hati. Terima kasih. Jadi saya butuh waktu nih sama Ibu sampai segitu lamanya karena saya mau ngomong-ngomong Bu ya. Saya punya apa ya, punya sedikit yang ingin saya ceritakan sama Ibu, di mana saya ini punya masalah sedikit di sekolah ya, karena saya kan di sekolah sekarang guru kelas 2 lah. Tapi guru kelas 2 saya kebetulan dulu tidak membawa murid. Nah, tapi kalau yang sebelumnya saya bawa murid dari kelas 1 ke kelas 2. Jadi enak gitu, sudah kenal dengan karakter-karakter muridnya, dengan apa-apa yang harus saya persiapkan untuk murid itu. Nah, sekarang ini kan kebetulan ajaran baru ya Bu Linda, kita pun baru saja 2 hari gitu. Baru saja 2 hari. Itu yang ingin saya ceritakan sama Ibu Linda. Bagaimana Ibu Linda bersedia Ya, mendengarkan omongan saya? oke. Jadi Ibu di sini tadi kan ada permasalahannya muridnya, yaitu belum kenal sama muridnya berarti ya, Bu ya. Selamanya. Bukan ya kalau kenal kita bisa lihat absen, bisa tahu orangnya, bisa tahu namanya dari absen. Ini yang saya ceritakan nanti permasalahan di kelas ini. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya kan Jadi Bu dari Fatimah, ini saya ngobrol gini kan ada tujuannya ya Bu, ada ya, tujuannya. Tujuan saya ini kan saya ingin ya Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Itu yang mau saya sampaikan sama Ibu. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif ya, dan menyenangkan bagi siswa. Dan saya berharap mendapatkan solusi nantinya dari Ibu Linda, dari kita ngobrol begini, dapat solusi dari Ibu Linda, dapat ide ya dari Bu Linda juga atau saran yang bisa Ibu sampaikan kepada saya, yang bisa menjadi masukan kepada saya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas, yang saya baru ini sekarang yang baru saya jalani pada 2 hari ini gitu. Jadi permasalahan di kelas ini ada murid saya yang sulit gitu ya, sulit untuk diajak belajar aktif gitu. Suka ngobrol gitu, suka cerita ketika pembelajaran berlangsung. Itu permasalahan yang saya hadapi. oh berarti Bu Fatimah ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya, Bu?
Nah, pas sekali Bu Linda, memang itu yang saya harapkan. Solusi itulah yang mau saya harapkan dari Ibu Linda. Ada solusi saran gitu, ide-ide yang bisa memecahkan masalah saya gitu. Ya, oke Bu Fatimah, merasa bingung ya dengan keadaan misalnya murid tadi, permasalahan murid Ibu tadi dalam pembelajaran ya Bu. Iya, iya itu dia. Anak ini tidak mau aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, misalnya kalau ada diskusi gitu kita arahkan, tapi dia masih bercerita gitu, tidak mau ikut fokus gitu. Nah, tidak mau fokus dalam pembelajarannya gitu. Oh, tadi kan Ibu mengatakan bahwasannya murid Ibu itu belum bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya kan, Bu? Ya. Menurut Bu Fatimah, seperti yang Ibu inginkan ideal murid Ibu tersebut di kelas itu seperti apa? Kalau menurut saya Bu, idealnya ya murid itu kalau dia memang mau fokus gitu ya mendengarkan pembelajaran kita, ya pasti dia diam lah, dia diam, didengarkannya, jadi tampaknya dia gitu semangat mengikutinya, tidak merasa bosan, dan dia memang, sekali-sekali kalau ada pertanyaan dia ikut jawab, karena kita kan kadang ada seperti kuis-kuis gitu dalam pertanyaan setelah kita kasih materi, kita bertanya, dia jawab, jadi dia aktif gitu. Atau temannya kalau pas diskusi juga kan, pas diskusi kita kasih tugas pun, dia cerita sama temannya, kayaknya dia apa ya, selain dia tidak fokus, dia jadi kayak seperti mengganggu temannya juga yang tadinya ada mulai aktif belajar jadi terikut gitu. Jadi dia tidak tidak apa, tidak sama sekali tidak memperhatikan pembelajaran yang disampaikan, sama sekali tidak gitu. Tidak. Jadi kalau yang menurut saya yang idealnya ya aktif menjawab pembelajaran yang saya sampaikan itu memang dia puas, senang gitu, tidak tampak bosannya gitu, tidak tampak bosan gitu. Itu yang idealnya menurut saya. Ya. Ngomong-ngomong Bu, apa yang sudah Ibu Fatimah lakukan agar murid Ibu itu aktif dalam mengikuti pelajaran? Nah, yang pernah saya lakukan pengalaman ajaran tahun kemarin ya, tahun ajaran yang lalu kan itu di akhir semester 2. Alhamdulillah kita kan sudah jadi guru sudah jadi CGP, sudah banyak ilmu yang kita temukan. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi di situ. Memang kita kan dulu juga sudah sering membuat kelompok ya, kelompok-kelompok, tapi kita tidak seperti ilmu kita, pengetahuan kita semakin membaik setelah kita ikut CJP ini. Kita kan belajar kurikulum merdeka, ada pembelajaran berdiferensiasi. Di diferensiasi ini kan kita memahami minat murid gitu ya, minat murid. Jadi di situ kan kita bisa melihat apakah anak ini lebih suka belajar dengan cara auditori atau audiovisual atau dia kinestetik gitu. Jadi kalau anak yang kelas 2 yang tahun lalu ya, itu mudah saya karena saya sudah kenal, oh ini dikelompokkan ini, oh dia sukanya menggambar, jadi kelompok sama menggambar, mereka asik gitu menggambar gitu, chatnya ganti-gantian, tukar-tukar. Nah yang suka berbicara, yang suka mendengar itu berkelompok sama itu, yang suka berapa ya membaca sama yang apa tadi itu berkelompok. Jadi ini ini belum ya beda ya sama ini kan saya belum baru 2 hari gitu baru 2 hari tapi saya memang rasanya kok duh kayak mana ya enaknya saya bawa kelas kemarin gitu tapi karena memang ini sudah jadi keputusan bersama oke lah saya terima jadi kan ada menemukan murid seperti ini yang nggak aktif gini kayaknya apa ya gitu ya kayaknya jadi pikiran juga gitu pengen apa gitu dituntaskan segera gitu. Jadi Bu Fatimah kan sudah memasukkan yang namanya model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Jadi sini Ibu sudah menerapkan bahwasanya menentukan minat siswa itu seperti apa, maunya seperti apa. Iya. Jadi metode yang Ibu gunakan itu sudah bagus. Karena metode yang Ibu gunakan itu sudah menurut dia minat siswa. Sesuai Iya. dengan tujuan yang pembelajaran seperti itu.
Iya Ibu. Jadi sekarang kalau Ibu sudah melaksanakan pembelajaran seperti berdiferensiasi, kira-kira seperti Ibu sekarang itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu ada di skala berapa atau di posisi berapa lah kalau misalnya kita kasih skala 1 sampai 10? Oh iya ya Bu, kalau untuk yang murid baru yang ini kayaknya masih 5 kali ya. Karena memang itu belum dilakukan gitu. Hanya sekedar baru dikelompokkan aja untuk membuat pemilih apa ya, kelompok kelasnya aja gitu. Untuk dibariskan aja, dibagi berapa, karena 20 dibagi 4 gitu aja. Ya masih skala 5 kali ya, gitulah Bu. Jadi Iya. kalau memang sekarang Ibu posisinya di skala 5 kan seperti itu. Iya. Jadi berarti kita kan belum, ibaratnya kita sebagai pendidik belum maksimal ya Bu. Jadi Ya. sekarang Ibu inginkan itu Ibu sekarang ada di posisi berapa? Kalau Ibu tanya pula selera saya Bu, mau posisi berapa? Saya mintanya di posisi 10 lah Bu. Berarti posisi yang maksimal ya Bu. Setinggi-tingginya lah. Saya mau yang setinggi-tingginya Bu. Harapannya Bu, itu harapan. Nah, ya. Begitulah Bu, maunya saya ya. 9 lah, 9 pun udah paten kali ya Bu, bisa 9 gitu. Oke Bu. Jadi kira-kira selain menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap murid Ibu, kira-kira cara lain untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, untuk mencapai tujuan tersebut Ibu bagaimana? Oh, selain pembelajaran berdiferensiasi, kalau pengalaman yang sudah saya lakukan, kalau ada murid yang bermasalah itu, kita kan ada pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita tanyakanlah sama murid ini, keyakinan kelas itu kan ada kita buat bicara sopan santun, datang tepat waktu, aktif mengikuti pelajaran. Kena dia ya, aktif mengikuti pelajaran. Nah, di situ Bu, di situ saya menanyakan itu pada anak-anak karena itu kan keyakinan kelas sudah mulai dibuat gitu, sudah dilakukan bersama-sama dengan kelas yang sebelumnya. Jadi ya itulah yang pernah saya lakukan selain tadi pembelajaran berdiferensiasi gitu. Mbak Ibu, kalau dia pembelajaran berdiferensiasi kan Bu, kalau di luar pembelajaran itu seperti apa Ibu buat kepada anak? Misalnya di luar pembelajaran seperti itu. Di luar pembelajaran. Itu kekompakan dalam karena kita kan ada juga ya kekompakan dalam teman yang sudah kita kelompokkan tadi, kompakan untuk kerjasama misalnya dalam tugas-tugas yang kita berikan di luar, mau bekerja sama temannya, tidak harus dia temannya melakukan tugas dia berdiam diri gitu, harus kerjasama gitu, kerjasama yang benar-benar sesuai dengan dari instruksi saya gitu. Bagus sekali ya Bu, luar biasa yang Ibu lakukannya itu, melakukan anak itu, meningkatkan anak untuk kerjasama. Iya. Jadi apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi rencana saya, jadi ide baru ada ya nih muncul. Ya mengimplementasikan apa yang sudah pernah saya rencanakan, yang sudah saya lakukan, mungkin itulah yang akan nanti saya lakukan Ibu. Kalau begitu Bu, berapa jangka waktu yang bisa Ibu lakukan dalam untuk mengimplementasikan yang Ibu inginkan tersebut? Nah itu Bu, karena ini kan murid baru ya, masih baru 2 hari, kayaknya saya butuh waktu sedikit lama ya Bu ya, karena harus mengenali dulu ya. Kayaknya butuh 2 minggu gitu Bu ya, 2 minggu. 2 minggu, karena kalau minggu pertama itu kan kadang-kadang kita masih lagi dengan
karena murid kita kan 20 orang gitu. Jadi kalau saya bilang 1 minggu kayaknya kurang, kalau 2 minggu kayaknya pas gitu. Oke Bu, jadi jangka waktunya itu Ibu udah Ibu tentukan. Kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam merencanakan misalnya sebelumnya apa komitmen Ibu Fatimah terhadap rencana aksi tersebut? Kalau komitmen saya dalam rencana ini, kalau komitmen saya itu Bu, kayak mana supaya anak didik saya ini bisa bekerja sama dalam tugas-tugasnya, aktif dalam pembelajaran, fokus, tidak lagi ya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saat saya mengasih pembelajaran bercerita, saya diberikan tugas masih bermain-main. Jadi harapan saya nanti mereka ini bisa belajar lebih fokus, bisa bekerja sama, dan anakku ini nantinya jadi lebih aktif gitu ya. Nah, jadi dia harus bisa meniru temannya yang aktif, karena kan dengan ini nanti kita kan mengasih pujian kepada anak yang tidak berbicara, kita kan ngasih pujian. Jadi dengan cara seperti itu nanti dia bisa ikut aktif gitu. Oke Bu, jadi kira-kira ya Bu ya, siapa yang akan membantu Ibu Fatimah dalam merencanakan pembuatan RPP? Kalau pembuatan RPP Bu, itu kita sudah mulai kita coba-coba RPP. Nah itu memang termasuk bisa dari perencanaan apa yang mau dilakukan. Kalau untuk bantuan pasti kepala sekolah kita bisa minta petunjuk, walaupun dia bukan guru penggerak, tapi kan pengalamannya itu ada ya tentang administrasi. Hanya saja kan di dalam pembuatan RPP itu berbeda namanya aja. Cuman kalau dulu RPP sekarang namanya modul ajar. Gitu. Memang ya Bu, saya juga melibatkan teman sejawat yang pintar IT, yang pandai mendesain gambar, itu termasuk juga ya kan dalam tugas-tugas kelompok. Kan ada juga kalau pembelajaran berdiferensiasi, ada gambar, ada membaca, itu kadang saya printkan gitu dari apa yang RPP sudah saya buat, itu untuk gambar-gambar anak yang baik, anak yang rajin, terus gambar anak yang aktif, terus ada bacaan-bacaan yang mau dipajang, itu pasti melibatkan teman sejawat juga. Jadi Ibu sudah menentukannya. Dari menurut Bu Fatimah, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita kali ini, yang saya dapatkan kayaknya sudah ada gambaran Bu, apa yang mau saya lakukan untuk anak yang kelas 2 yang baru ini. Kayaknya saya sudah dapat gambarannya Bu, gimana saya akan melakukan pembelajaran agar anak didik saya yang baru ini lebih aktif dan lebih lagi perhatian pada pembelajaran yang saya berikan. Berarti Ibu sudah mendapatkan gambarannya ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Fatimah sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Dan mudah-mudahan Bu Fatimah akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa juga ya Bu, setiap kegiatan itu mencatat percakapan kemajuannya. Jadi nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain ya Bu. Insya Allah Bu, saya bahagia Bu, alhamdulillah karena Ibu tadi sudah meluangkan waktu, kita ngobrol-ngobrol, jadi saya mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan. Refleksi insya Allah itu selalu dilakukan, dan catatan juga itu sangat penting karena setajam-tajam ingatan lebih tajam mata pena. Dan sekarang juga itu sudah dimulai. Alhamdulillah Ibu Linda, saya jadi paham dan dapat ide dari Ibu, dari ngomong-ngomong ini, ide itu muncul, saran itu ada, metode itu terus ada. Jadi terima kasih banget ini Bu Linda. Sama-sama. Ini. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke Bu Linda, insya Allah
apapun yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti buat saya, juga jadi amal jariah buat Bu Linda ya. Amin. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatimah.